Makanya udah ada skincare gak usah sombong, kasihan ini suamimu. Mukamu yang berkilat, muka orang tuh yang tertekan. Betul, kasihan awak kadang-kadang nengoknya. Awak tengok bininya, cantik, mana lakimu? Ini, ya Allah, begitu. Tergantung mama bapaknya juga. Kalau emak ayahnya tidak mau kenal Quran, maka jangan harap anak-anakmu juga dekat dengan Al-Quran. Maka kata Nabi, ibda' binafsi, awali dari dirimu sendiri. Kalau kau mau melahirkan anak-anak yang dekat dengan agama, yang dekat dengan Quran, cinta dengan ulama, kita awali dari diri kita, Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa taat kepada Allah, Allah berikan kita keturunan yang cinta kepada agama ini. Amin. Bapak Kabak Kesra beserta staf dan jajarannya, insyaallah Pak Kabak ya, beliau baru balik haji, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Ya. Kemudian siapa lagi yang mau hormati? Pak Kejaksaan, Pak Kajari, Pak Pengadilan, Pak siapa lagi? Pak Basnas. Ya udah itu aja semua yang nggak bisa aku sebutkan. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Ibu-ibuku yang tercinta, yang di belakang, yang dengar ceramah sambil ngerumpi, lanjutkan Bu. Payah ibu-ibu ini, pantang tak tertengok, berkombur, bercakap di belakang ya. Apa lanjutkan Bu ya, yang penting ibu senang insyaallah. Awak tak boleh marah-marah di sini. Kenapa? Bupatinya perempuan. Sedang awak punya bini awak tak bupati aja kurus kering. Apalagi kalau bini awak jadi bupati. Apa nggak pendek napas awak kan? Maka sehat-sehat buat kita semua. Ibu bapakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dan senang menengok kita. Kenapa Ustaz? Di saat orang yang lain sibuk dengan urusannya, di saat hari ini manusia lain sibuk dengan dunia, tapi malam hari ini masyarakat Kota Bengkalis semua berkumpul bertumpah ruah mendengarkan majelis ilmu Bapak Ibu. Maka Rasul malam ini menghadap Allah buat laporan. Apa laporannya? Dia ngomong sama Allah, ya Rabb, ya aku mau bawa laporan ya Allah. Apa itu wahai kekasihku Muhammad laporanmu? Aku mau mengadukan malam ini, mau kutunjukkan kepadamu duhai Allah, betapa cintanya umatku kepada agama ini. Mana tuh? Tugu Bengkalis. Ngapain rupanya mereka? Mendengarkan majelis ilmu ya Allah. Tak beratap, duduk di lesehan, gelap-gelapan. Dalam hati Bapak tuh, ini yang paling kami senang Ustaz. Pandang mereka ya Allah. Wah, Allah memandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Ar-Rahman Ustaz buat siapa ya? Mau kita yang beriman, mau kita yang tidak beriman, Allah kasih. Mau kita ke masjid, kita tidak ke masjid, Allah bagi. Mau kita sholat, tidak sholat, Allah tetap kasih. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa dia? Kita yang mudah-mudahan hadir pada malam hari ini. Ustaz di atas bersama dengan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami dipandang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu-ibu muslimat yang baju hijau di sana dipandang Allah. Kami Ustaz yang gelap-gelap
Itu aku yang tak tahu itu. Pandai-pandai lah bercakap kau sama malaikat kan. Nih, maka Allah pandang kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan duduk kita ini mendatangkan kucuran keberkahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perhatikan. Dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, betul? Dalam hidup kita tidak pernah lepas dengan yang namanya cobaan, betul? Kenapa Allah berikan kita ujian dan cobaan? Tidak lain dan tidak bukan Allah pengen tahu sebesar apa kesetiaan kita kepadanya. Allah pengen tahu tuh. Makanya Allah ngomong dalam Quran, apa kata Allah? Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Orang-orang mengkalis, manusia, jangan kau merasa setelah kau beriman kepada aku lalu kau gak kuuji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah Allah akan berikan ujian kepada kita. Maka semakin tinggi keimanan orang, Pak, semakin besar ujiannya. Dulu dia cuman setahap, biasa aja ujiannya. Naik kabak, sebelum kabak kasih agak naik sedikit. Dari kasih naik kabak agak berat. Jadi kadis berat kali. Semakin tinggi maka semakin besar ujiannya, Pak. Enggak ada ujiannya kan wakil bupati seluruh hidupnya tuh. Orang fokus dengan sama aja handphone. Udah Pak, kepada Bapak kampanye, insya Allah Kasmari Santoso 2 periode. Amin. Allahu Akbar. Dengar ada dimatikan handphone, tahu siapa Bapak kampanye. Udah menang nih kalian sini. Amin. Selalu aja Ustaz kampanye, tidak, aku doa. Rupanya salah orang berdoa. Tuh, hari ini semakin tinggi tingkatan kita, semakin besar ujian kita, Bapak Ibu. Jangankan kita yang manusia, suang Nabi dan Rasul saja diuji oleh Allah. Betul? Benar nggak? Oh, iya. Siapa dia? Tuh, Nabi Nuh alaihi salam, Pak Bu, contohnya. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, umatnya cuma 90 orang. Kenapa Ustaz? Oh, sangkingkan bajingan kesetengiknya umat Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh itu ceramah, umatnya tutup kuping, nggak mau dengar. Kalau orang sekarang Ustaz ceramah, dia main handphone. Ustaz ceramah dia berkipas, Ustaz ceramah dia di bawah panggung merokok. Itu yang merokok kudoakan kebakar mulutnya di hidung. Aku geramanya kudahan. Dari tadi ku tahankan masam, dia pula macam kereta api mulutnya di sini. Jijik kali aku nengoknya, iya. Nabi Nuh tujuannya besar, 900 tahun berdakwah, Bapak Ibu, cuman 90 orang umatnya. 10 tahun sekali cuman dapat 1. Bayangkan, Pak, kampanye 900 tahun cuman dapat 90 orang. Ibu sama ini gak bala kampanye udah menang, coba. Ngeri gak tuh? Lama-lama Nabi Nuh jengkel sama umatnya, melapor sama Allah, ya Allah kalau kayak gini nengok umatku, ya Allah aku ampun, ya Allah. Ampun kenapa wahai Nuh? Udahlah, hancurkan aja lah, binasakan aja lah, ya Allah.
Yakin kau Nuh? Yakin ya Allah. Nggak nyesal kau Nuh? Enggak. Ikhlas kau? Ikhlas sekali pun. Geram kali aku dah. Sakit hatiku ya Allah. Awak ceramah orang itu main selot, kan nggak ada otaknya. Mengadu Nabi Nuh mati dengan slot itu. Ada nggak di sini judi online? Nggak usah cerita, nggak ada kau. Mana-mana sekarang judi online marah, Pak. Tangkap itu Pak Waka. Ini yang komunitas HP mereng ini tangkap aja. Judi online itu haram. Mau kau pakai chip, mau nggak pakai chip, haram. Kenapa? Pakai chip. Kalaupun kau jackpot, kau menang, kau kasih makan anak binimu, tak menjadi darah daging untuk mereka. Betul? Betul, tapi main juga kau. Heran aku. Ustaz, kami nggak depo, Ustaz. Walaupun kau nggak depo, tetap haram. Kenapa? Bisa melalaikan ibadah, Pak. Orang kalau sudah main speed, main slot itu, panggilan azan pun udah nggak dengar lagi telinganya. Hayya 'alas shalah, Big Queen. Bikuin bu. Hayya 'alal falah, Superway. Ustaz kenapa apal dulu sempat main? Udah tergade kereta itu baru tahu nggak tahu. Maka hati-hati dengan judi online. Hati-hati kita Pak. Kalau mau mengkalis di berkah, hilangkan judi online. Mau apapun judi itu, tangkapi Pak. Maka buat hati, kalau suamimu tengah malam dia belum tidur, main handphone, handphonenya mereng, positif nyelot. Gak ada cerita itu lah. Gak ada cerita. Maka hati-hati kita. Auzubillahimin. Ya, hati-hati. Jangan nodai kemuliaan negeri Bengkalis ini dengan perkara-perkara maksiat. Betul? Kalau mau berkah turun, ya. Maka maaf, Allah ngelapor sama Allah. Binasakan saja umatku ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin. Kalau begitu, kau buat kapal ya Nuh? Kapal? Dari mana buatnya ya Allah? Dari kayu. Kayunya mana? Tanam dulu. Bayangkan Pak, so buat kapal dari kayu. Apa itu? Nggak, kalau memang nggak senang aku ceramah dan gini caranya. Nggak ngeri Pak, tadi baca Quran tak ada bunyi-bunyi. Nggak ngeri juga Pak. Aman, kau di bawah, aku di atas. Kebetulan mati aku nih. Buat kapal Nuh dari kayu, tapi kayunya tanam dulu. Ditanam sama Nabi Nuh. Nunggukan panen kayu. Nabi Nuh mulai buat bahan untuk buat kapal. Nabi Nuh mulai buat bahtera di mana? Tengah padang pasir. Begitu Nabi Nuh buat kapal di tengah padang pasir, itu umatnya yang nggak senang sama Nabi Nuh. Semua ngetek, Pak Bu. Tengok tuh, Nuh mulai gila. Kenapa? Masa ia buat kapal di tengah padang pasir? Cemana mau berlayar? Nabi Nuh diam aja.
kapal selesai, belum ada perintah untuk masuk, Pak. Akhirnya apa? Orang-orang yang tak suka dengan Nabi Nuh, maaf, buang air besar dan air kecil masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Sambung kalisnya ada juga nampak kopi. Udah gelap-gelapan sana. Tuh, semua tak suka sama Nabi Nuh, buang air besar, buang air kecil ke kapal Nabi Nuh. Luar biasa nggak? Diduri rumahnya, tapi rela dia datang ke sana. Jauh rumahnya, tapi dia rela untuk mengotori kapal Nabi Nuh. Akhirnya apa? Kotor kapal Nabi Nuh, bau. Sampai-sampai diceritakan ada orang yang sedang lumpuh. Lumpuh, tahu lumpuh? Lumpuh, nggak bisa jalan. Dipanggilnya tukang ojek. Niat kali kawan tuh, antarkan aku dulu ke kapalnya Nabi Nuh. Ngapain? Nak buang. Di situ buang, Bu. Begitu dia selesai buang, dia nak bangkit, terpleset sama kotorannya sendiri. Begitu terpleset, bisa jalan dia, langsung lah bercakap mulutnya kan. Woi, bisa jalan aku, woi. Kenapa bisa jalan? Kepleset ku. Waktu itu Allah udah murka, dikirim penyakit luar biasa kan. Akhirnya orang-orang pada zaman Nabi Nuh berebut ke kapal Nabi Nuh. Ngapain Ustaz? Berebut kotorannya sendiri untuk lulur. Makanya bersyukur kau, Bu, sekarang lulur ada. Nah, glowing muka ibu ada skincare. Bersyukur ibu. Kalau dulu tengok tuh pakai makanya udah ada skincare, nggak usah sombong. Kasihan ini suamimu, mukamu yang berkilat, muka orang tuh yang tertekan. Betul, kasihan awak kadang-kadang nengoknya. Awak tengok bininya, ih cantik, mana lakimu? Ini, ya Allah. Sedih awak. Makanya Bu, kau jangan sok paten lah. Jangan mentang-mentang kau cantik, kau sombong. Ingat, cantik ganteng itu tidak menentukan manusia masuk surga, Pak. Dengar, dengar Pak Wakil. Cantik ganteng itu tidak menentukan masuk surga. Makanya Nabi ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah. Tadi pertama ceramah, suruh nenek-nenek ke belakang. Ini bertambah belak nenek ke depannya. Pas pula di muka aku. Enggak buat hilang bahan model-model begini. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu, tidak melihat penampilanmu. Kalau masuk surga karena wajah, masuk surga karena penampilan. Orang Bengkalis nih tak ada yang masuk surga. Kira ganteng kali loh, kira ada yang cantik, gak ada. Kalau perkara tolak ukur masuk surga itu wajah, penampilan. Pak Wakil, nggak masuk list Pak, berat. Berat Pak, berat. Serius. Bukan wajah, bukan penampilan yang buat kita masuk surga. Kalau masuk surga karena penampilan, artis-artis duluan Pak. Aldebaran, Sahrukan, aku masuk. Kok kayaknya kan nggak senang kali. Makanya bukan perkara penampilan Pak masuk surga, Bu.
wa amwalikum, dan bukan perkara harta kita masuk ke dalam surga. Kalau surga hanya dihuni hanya orang-orang yang berharta, konglomerat, pejabat yang masuk surga. Kasihan tuh tukang telur gulung, tukang pop es, tukang es tebu, tukang balon, nggak masuk surga. Tapi adilnya Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Maka kalau hati nak elok, hati nak cantik, perbuatan nak bagus, ini kuncinya ada di hati. Macam mana hati supaya nak elok, berkah datang Ustaz? Nah, nanti kita sampai ke sana pelan-pelan. Ya kan? Insyaallah kita ngaji sampai ke sana. Ini sampai jam berapa ini, Bu? Jam 1. Ibu enak, cuma dengar mulutku koyak, Bu.